Berlatar di Timur Tengah ketika minyak sudah sangat langka, kisah akan berfokus pada ketua unit keamanan elit bernama Jackie. Saat ini ia dan timnya sedang dalam perjalanan menuju sebuah industri kilang minyak yang jadi incaran sekelompok tentara bayaran. We're approaching the LZ. Copy, Captain. Sesampainya di lokasi tujuan, Jackie dan rekannya disambut oleh seorang profesor bernama Chuang selaku pemegang kendali sistem operasional kilang minyak. Dalam perjalanan menuju pusat kendali, ia bertanya terkait situasi di sana sekaligus memberitahu alasannya datang, yaitu akan mengevakuasi para pekerja ke zona aman. Sejenak kita tinggalkan dulu Jackie dan beralih pada seorang mantan tentara bernama Chris yang sudah lama pensiun dari militer dan menjalani kehidupan damai di sebuah desa terpencil. Meski begitu, Chris terkadang ikut terlibat dalam pekerjaan kotor adiknya yang merupakan tentara bayaran, di mana jatah uang yang dia dapat selalu Chris sumbangkan pada panti asuhan yang ada di desa tersebut. Setelah sebelumnya sukses menjual senjata api legal, si adik yang bernama Henry pun mengajak Chris untuk join dalam pekerjaan selanjutnya, yaitu menculik Chuang dalam perjalanan menuju zona aman. Namun kali ini, Chris menolaknya dengan alasan terlalu beresiko karena si target akan mendapat pengawalan ketat. Even for you. Selesai dari sana, Chris pun pulang ke desa yang kondisinya sedang kekurangan makanan dan air bersih. Menurut temannya yang merupakan Kang Ledeng bernama Owen, mesin pompa air mengalami kerusakan parah dan itu akan memakan biaya besar untuk memperbaikinya, di mana hal tersebut membuat Chris akhirnya berubah pikiran dengan akan menerima ajakan si adik dan hasilnya akan ia gunakan untuk perbaikan pipa air. I'll get a crew together if you guys can get the money. Okay. Singkat cerita, pagi puncak, sebelum berangkat, Chuang mematikan seluruh sistem operasi dengan menggunakan sebuah dongle atau perangkat kecil yang mirip seperti USB. Ia menitipkan alat tersebut pada gadis bernama Mei selaku teknisi di tempat itu. Bukan tanpa alasan, hal itu sengaja Chuang lakukan untuk mengantisipasi bila mana dirinya ditangkap oleh tentara bayaran. Follow me. Karena helikopter tidak akan cukup untuk mengangkut warga yang jumlahnya tidak sedikit, Jackie pun menggunakan 11 unit bus untuk membawa mereka menuju zona aman, di mana Chuang bersama asistennya akan berada di bus nomor 8 yang posisinya berada di tengah, tanpa sadar jika saat ini ada salah satu tentara bayaran yang menyamar sebagai pekerja dan menandai bus tersebut menggunakan tanda silang. Jackie sendiri akan memilih rombongan bus paling depan, di mana ia satu bus dengan Mei yang ternyata adalah putrinya sendiri. Dilihat dari sikap Mei yang acuh tak acuh terhadap Jackie, dapat dipastikan jika hubungan mereka kurang harmonis yang entah apa penyebabnya. Okay, let's go. The helicopters are pushing ahead to the green zone. Dalam perjalanan itulah kita akhirnya akan mengetahui alasan kenapa Mei benci terhadap Jackie, yaitu karena menganggap ayahnya tidak perhatian kepada keluarga. Ia sejak kecil hidup berdua dengan sang ibu yang kini sudah tidak ada dan menganggap Jackie penyebab atas kematian beliau. Karena jika waktu itu Jackie ada bersama mereka saat ibunya sedang sakit, mungkin nyawa sang ibu masih bisa terselamatkan. Meski sudah menjelaskan bahwa pada waktu itu dirinya sedang dalam misi rahasia, hal itu tampaknya percuma saja bagi Jackie karena Mei menolak untuk mengerti. Di tengah kesedihan yang amat mendalam, ia berusaha tetap tegar dan fokus misi demi menyelamatkan para warga, terutama putri tercintanya. Masalah pun muncul di saat bus harus melewati badai pasir di tengah gurun. Alat komunikasi tiba-tiba mengalami malfungsi yang membuat Jackie curiga jika fenomena ini tidak terjadi secara alami, apalagi setelah melihat samar-samar kemunculan mobil lain yang mendekat.
Sesuai kecurigaan Jackie, badai pasir tersebut bukanlah fenomena alam biasa melainkan hasil buatan manusia, di mana si pelaku yang merupakan kelompok Henry akan membajak bus nomor 8 untuk memisahkannya dari rombongan dan ya, setelah menjatuhkan salah satu bawahan Jackie dengan melemparnya keluar dari dalam bus, anak buah Henry langsung mengambil alih kemudi dan mulai memisahkan diri dari rombongan. Saat Jackie dan yang lain keluar dari badai pasir, mereka akhirnya sadar jika bus yang membawa Chuang telah hilang dan lekas meminta bantuan tim pengintai udara untuk melakukan pencarian. Captain Garcia, we lost 2 buses. Copy, Commander. We are circling back. 你跟我走，去哪儿啊？你对这片沙漠比较熟。 Dengan ditemani oleh Mei selaku orang yang mengenal kawasan ini, Jackie dan beberapa anggota pun langsung melakukan pencarian dan tak sengaja menemukan sebuah truk yang jadi penyebab adanya badai pasir. Bukan tanpa alasan, truk tersebut dilengkapi mesin jet turbin untuk menghasilkan dorongan yang sangat kuat, sehingga tak heran mengapa badai sebelumnya begitu pekat. Garcia, head north. Tak lama, Jackie Chase bertemu dengan si anggota yang tertinggal dan sedikit mendapat informasi terkait bus 8 yang dibajak. Di waktu yang sama, tim pencari kedua menemukan rombongan Henry Chase yang membawa Chuang bersama 4 orang sandera sehingga Incoming! Cover fire. Donyo baku tembak pun terjadi di mana tim kedua berhasil menumbangkan beberapa anak buah Henry. Tapi sayangnya, helikopter malah tertembak pada bagian krusial yang membuat mesin mengalami malfungsi hingga jatuh menabrak pegunungan. Entah bagaimana nasib tim pencari kedua, beres menjatuhkan helikopter, Henry Chase pun melanjutkan perjalanan ke tempat orang yang menyewa jasa mereka. Hingga setibanya di lokasi, Chris benar-benar dibuat terkejut saat mengetahui jika orang itu adalah Owen, teman dekatnya sendiri. Owen? Ternyata Owen ini merupakan pemimpin dari kelompok yang mengincar kilang minyak, di mana ia sudah menemukan calon pembeli dari pasar gelap. Dan kini Owen berharap Chris mau join dalam rencana jahatnya dengan iming-iming akan mendapat imbalan besar. If you can keep him off my tail, I can make you rich. Meski membutuhkan uang untuk membantu warga desa, Chris menolak tawaran tersebut dengan alasan tidak ingin terlibat dalam kasus kejahatan tingkat nasional. Ia hanya ingin mendapat bayaran atas hasil pekerjaannya barusan dan mengingatkan Henry agar cepat pulang setelah nanti Owen membayarnya. I'm done with you. Whatever you want. Wait, I need to collect our money. We gotta finish. Be at the village 1600 sharp. Bring the rest of my money and don't be late. Tak lama setelah Chris pergi, Henry buru-buru menghampiri Owen untuk menagih uang sesuai jumlah yang sudah disepakati, tetapi dan ya, bukannya memberikan uang, Owen justru menghabisi Henry CS karena terpikir sebuah ide untuk membuat Chris berubah pikiran, di mana ia menyuruh salah satu anak buahnya bernama Knock untuk mengantarkan jasad Henry pulang ke markas untuk membuat kematian Henry seolah dilakukan orang-orang Cina. Also, Cliff's Loop and Henry's supposed to be with the French. Can't have them interfering with the plan. Kembali pada rombongan, Jackie, Mei, dan Pak Pilot pun menemukan bus 8 di tengah gurun dan lekas turun untuk memeriksanya. Setelah memastikan para penumpang aman dan mendapat informasi jika Chuang dan beberapa warga telah diculik, mereka langsung melanjutkan pencarian hingga menemukan Chris sedang dalam perjalanan menuju desa tempat tinggalnya. Follow him. Curiga jika Chris merupakan bagian dari para pembajak, Jackie memutuskan untuk menemui pria tersebut tepat saat Chris sedang menemani anak panti asuhan bermain. Yang di sana, ia pun memberitahu alasannya datang, termasuk meminta Chris agar segera mengembalikan warganya yang diculik. Chris, play. Karena anak panti asuhan memaksa Chris untuk kembali menemaninya bermain, Jackie pun terpaksa harus pergi dari sana sembari menunggu Chris selesai dengan urusannya. You caught it, Funhouse. That was awesome.
Setelah cukup lama menunggu, Jackie mendapati Chris akan pergi ke suatu tempat sehingga ia dengan cepat membuntutinya dari belakang. Yang di situ, Chris rupanya pergi ke sebuah bangunan bekas pangkalan militer yang selama ini jadi markas Henry dan para anak buahnya. Alangkah terpukulnya Chris saat mendapati Henry adiknya sudah tewas, yang karena belum tahu siapa pelakunya, ia pun mencurigai kelompok Jackie dengan alasan serangan balasan, sehingga tepat saat Jackie tiba di sana, Chris pun langsung bersembunyi untuk bersiap sebelum menyerang dan ya, pertarungan pun terjadi di mana Jackie cukup dibuat kesulitan menghadapi Chris yang notabene memiliki postur tubuh lebih besar. Meski begitu, Jackie jelas bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh oleh Chris sehingga di tengah pertarungan yang masih berlangsung, Jackie dan Chris kedatangan sekelompok tamu tak diundang yang ingin meminta bagian dari hasil penjualan senjata ilegal, tetapi Make money, Mr. America. Get in line! berkat Chris yang tak sengaja menarik tuas pemantik granat di tangan Jackie, para tamu tak diundang itu pun langsung berlarian keluar dari tempat itu. Namun tebak apa yang terjadi selanjutnya? Dan ya, ketegangan pun terjadi saat para tamu menembak tempat itu secara membabi buta. Pada situasi seperti ini, Jackie dan Chris pun terpaksa harus bekerja sama untuk melakukan serangan balik sampai akhirnya Here we go, come on, come on, come on! setelah orang-orang itu pergi dan Chris mengaktifkan sebuah bom untuk membumi hanguskan tempat tersebut, ia akhirnya mau memberitahu Jackie terkait Owen yang saat ini sedang mengincar kilang minyak. Dari situlah mereka berdua akhirnya mulai akrab, apalagi setelah Chris sadar jika Owenlah pelaku yang menghabisi adiknya. Singkat cerita, malam pun tiba. Sementara Jackie dan May main ke panti asuhan yang ada di desa, Owen dan bala pasukannya sendiri kini berada di ruang pusat kendali kilang minyak dan mulai menginterogasi Chuang untuk memintanya agar menyerahkan Dongel, yang karena Chuang terus bungkam, Owen pun menghabisi satu persatu warga yang dijadikan sandera, hingga pada akhirnya tersisa si asisten yang sekonyong-konyong buka suara terkait keberadaan Dongelnya. Why would I kill you when I can kill your son? Back, her phone! Her phone! Is in her bag. Memanfaatkan ponsel milik Chuang yang tersimpan di dalam tas berisi dongle, anak buah Owen pun langsung menghubungi ponsel Chuang guna bisa melakukan pelacakan, yang karena May tidak menyadari semua itu, ia pun malah menerima panggilan telepon tersebut. Go get the bag. Tepat saat Jackie dan Chris sedang bercerita terkait kehidupan masing-masing, mereka mendengar suara anjing milik warga yang menggonggong, pertanda orang asing telah masuk ke desa ini. Sadar jika Owen telah mengirim bala pasukannya, mereka langsung bersiap untuk menghadapi serangan yang akan datang dan berkat kerjasama dadakan yang cukup apik, mereka berdua pun berhasil menumbangkan satu persatu anak buah Owen tanpa menyebabkan luka serius. Sampai ketika semuanya dirasa sudah selesai, disitulah Knock muncul dengan menenteng senjata bazooka sehingga dan ya, beruntung Chris berhasil selamat setelah sempat akan tertimpa reruntuhan. Curiga jika Knock mengincar ponsel milik Chuang, ia pun dengan cepat menemui May untuk meminta ponsel tersebut tepat saat warga mulai berkumpul akibat mendengar suara keributan. Hey! You looking for this? I'm only here for the bag! Tak ingin membahayakan nyawa para warga, Chris pun kembali menemui May setelah mendengar alasan Knock datang ke desa ini. Meski hal itu mendapat pertentangan dari May dan Jackie, ia tetap memberikan tas berisi dongle pada Knock agar orang itu menarik mundur bala pasukannya. What are you doing?
我保护这个栓子的安全，这是我的家庭。 Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Setelah Chris diberitahu terkait seberapa pentingnya dongle tersebut, ia lekas mengajukan diri untuk membantu Jackie dalam menghentikan Owen menggunakan truk yang dilengkapi mesin jet turbin. Mereka langsung berangkat saat itu juga. Di waktu yang sama, Owen baru selesai menghidupkan seluruh sistem kilang minyak dan mulai mengisi sebagian truk yang sudah dipersiapkan. Bukan itu saja, saking melimpahnya minyak di kilang ini, ia juga sampai menyewa sebuah kapal tanker yang akan menampung jutaan liter minyak yang dialirkan langsung melalui pipa. It'll take 24 hours. I know. Tanpa Owen sadari, Jackie dan Chris saat ini sudah sampai di kilang minyak setelah berhasil menerobos penjaga di luar. Yang di sana, mereka langsung membabi buta menghajar setiap anak buah Owen yang berdatangan dan... Ya, berkat kerjasama yang apik, Jackie dan Chris bisa dengan mudah mengatasi anak buah Owen tanpa mengalami kesulitan. Namun yang jadi masalahnya sekarang adalah Owen dengan sengaja merusak dongle-nya agar minyak yang mengisi kapal tanker tidak bisa dihentikan. It's a shame you have to do this on your own. Beres mengatasi para penjaga di luar, Jackie dan Chris pun langsung masuk ke ruang kendali untuk menyelamatkan Chuang dan... Ya, setelah meminta Chuang agar pergi mencari tempat aman, Jackie dan Chris kali ini harus menangani Knock yang cukup sulit untuk ditumbangkan dalam posisi terpojok akibat kehabisan peluru. Chris pun dengan sengaja mengalihkan perhatian Knock agar Jackie bisa menyerangnya dari arah lain. Demi mempersingkat waktu, Jackie pun akan menghadapi Knock seorang diri dan menyarankan agar Chris segera menghentikan Owen. Sesaat setelah Owen bersama sisa anak buahnya pergi, Chris dikejutkan oleh May yang datang dengan mengendarai mobil pick-up kesayangannya, yang hal itu membuat Chris sangat emosi. May, stay in the car. Let's go. Meski demikian, Chris pun meminta May agar putar arah sekalian ikut dengannya mengejar rombongan Owen. Di waktu yang sama, Jackie saat ini masih terlibat pertarungan intens menghadapi Knock yang sulit untuk ditumbangkan. Pertarungan pun terus berlanjut di mana Jackie menggunakan penyemprot busa untuk menjatuhkan Knock yang berusaha mengejar Chuang. Yang tepat setelah alat penyemprot busanya tiba-tiba mengalami kebocoran, ia pun memanfaatkan tali pelontar agar bisa bergerak lebih leluasa sehingga... Sementara Jackie baru selesai dengan urusannya, Chris sendiri masih terlibat kejar-kejaran dengan rombongan Owen dan sempat terlibat baku tembak. Melihat Owen keluar dari rute jalan, Chris pun mulai dibuat panik karena mobil pick-up miliknya tidak dirancang untuk berkendara di gurun pasir dan... No. Go! Beruntung Chris dan May berhasil selamat meski tidak dengan mobil yang rusak parah setelah terjun bebas. Hingga tak lama, mereka melihat Jackie mengendarai truk yang dilengkapi mesin jet turbin dan segera mencegatnya untuk melanjutkan pengejaran. Seatbelt. Demi mengejar ketertinggalan, Chris pun menyarankan Jackie agar bersiap karena dia akan mengaktifkan mesin jet turbinnya dan... Ya, truk melaju dengan sangat cepat hingga membuat rombongan Owen mengalami kecelakaan beruntun. Tersisa Owen yang masih hidup. Chris pun menyuruh Jackie agar segera mengejarnya, tetapi...
Akibat dari air pendorong jet yang mengalami kebocoran, ban truk pun terperosok ke dalam pasir gurun basah yang menjadikannya tidak dapat bergerak. Beruntung truk tersebut juga dilengkapi penyangga tambahan sehingga Jackie CS bisa dengan mudah mengatasinya. Namun yang jadi masalahnya sekarang adalah Chris harus senantiasa memegang selang air pendorong jet turbin agar pendorong bisa digunakan sehingga ya, Jackie CS berhasil menyusul Owen dan mulai menyeret pria itu ke tepi jurang yang karena sudah terlambat untuk mematikan mesin jet turbinnya, ia pun menyarankan semua orang kecuali Owen untuk segera melompat dari truk, tetapi disinilah Jackie dan May sekarang bergelantungan di tepi jurang dengan seutas tali yang mengikat pada tubuh putrinya. Entah bagaimana nasib Chris, Owen sendiri kini masih hidup karena mobilnya nyangkut di antara bebatuan sampai akhirnya beruntung Jackie berhasil melepaskan tali tepat waktu yang membuat May tidak ikut jatuh bersama Owen. Setelah semua yang mereka lalui, hubungan di antara mereka pun mulai membaik karena May akhirnya mengetahui alasan kenapa negara sangat membutuhkan sosok ayahnya. Di tengah kebahagiaan tersebut, Jackie dikejutkan oleh kemunculan Chris yang ternyata masih hidup. Yang di sini, Chris sempat-sempatnya merayu May di depan Jackie karena ternyata dia telah jatuh cinta pada May sejak pandangan yang pertama. Setelah misi ini dianggap selesai, Jackie ditemui oleh anggotanya yang memberitahu jika mereka telah mendapat misi baru. Tak ingin menyia-nyiakan potensi yang dimiliki oleh Chris, ia lekas menyarankannya untuk ikut bergabung dalam kelompoknya, di mana Chris tanpa diduga langsung tertarik pada tawaran tersebut. Tamat, ending yang sangat membagongkan.